Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share beberapa ide bisnis yang cocok bagi kalian yang perempuan. Jadi bisnis itu tidak hanya terbatas pada gender, tidak hanya laki-laki saja yang bisa bisnis. Oh, aku cowok, aku harus punya bisnis. Oh, aku cewek, aku nggak bisa punya bisnis, atau aku malu atau ragu untuk berbisnis. No, nggak kayak gitu. Sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha cewek yang sudah sukses. Nah, buat kalian yang cewek yang pengen banget punya bisnis, jadi kalian nggak hanya ngurusin kegiatan rumah tangga, misalnya kalian sudah berkeluarga kayak gitu, tapi kalian pengen menjalankan sebuah bisnis. Nah, bisnis apa sih yang cocok bagi kalian para perempuan? Aku akan share beberapa, so perhatikan dan tonton video ini sampai habis. Yang pertama yaitu layanan pendidikan. Layanan pendidikan ini nggak harus kalian bikin sekolah kayak gitu, nggak. Tapi kalian bisa bikin katakanlah tempat kursus, atau kalian bisa bikin tutor online misalnya, karena sekarang banyak yang WFO kan, anak-anak sekolah. Nah, kalian bisa mengajari mereka secara online, atau kalian bisa buka kelas privat untuk mata pelajaran tertentu. Mungkin bagi yang berkeluarga, yang sudah punya anak, yang sudah sekolah katakanlah, nah sembari mengajari anaknya, belajar juga untuk ngajari orang lain juga, dapat uang juga kan dari sana. Kenapa ini cocok bagi perempuan? Ya kebanyakan perempuan, ya aku nggak bilang semua, tapi kebanyakan itu mereka itu sabar dalam mengajar. Jujur aku pribadi, aku adalah lulusan pendidikan, aku SPD, tapi aku nggak sabar banget waktu ngajar anak-anak. Kalau aku pribadi, aku nggak cocok untuk ngajar. Tapi mungkin bagi kalian yang perempuan, kalian mungkin punya kesabaran yang cukup dan ketelitian dan ketekunan. Mungkin kalian bisa untuk mendirikan layanan pendidikan. Kemudian ide bisnis yang kedua yaitu desain. Biasanya yang desainer itu rata-rata, ya nggak semua ya, itu kebanyakan yang aku temui itu adalah cewek. Jadi kalau misalnya dulu aku waktu bekerja di kantor, hampir semuanya mungkin sekitar 90%, 95% lah, semuanya itu cewek gitu loh untuk masalah desain. Entah itu desain gambar, atau desain logo, atau desain apapun yang berkaitan dengan desain, termasuk desain website, karena aku dulu bekerja di tempat pembuatan website atau software. Itu 95% itu cewek semuanya. Jadi bagi kalian cewek-cewek itu mungkin bisa untuk mendirikan jasa desain. Mungkin kalian bisa membuat jasa desain logo, jasa desain banner, jasa desain untuk baju katakanlah, jasa desain perumahan atau desain interior kayak gitu. It's okay, nggak masalah. Kalian coba belajar dulu. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa, ya belajar dulu kayak gimana cara desainnya, kayak gimana cara bikin sesuatu yang bagus gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah perawatan kulit dan kecantikan. Jadi kalau misalnya kalian cewek, biasanya kan concern atau fokus dengan perawatan, terutama perawatan kulit atau wajah dan kecantikan. Nah, kalau misalnya kalian punya ide atau punya kebiasaan untuk make up, kebiasaan untuk merawat kulit dan sebagainya, kalian bisa menggunakan kemampuan kalian itu untuk mendirikan usaha perawatan kulit atau kecantikan. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak bisa melakukannya, tapi kalian tahu, ya kalian bisa buka bisnis. Misalnya kalian buka salon, atau kalian buka tempat perawatan kulit. Gak harus kalian sendiri yang mengerjakannya, tapi bisa orang lain. Kalian bisa hire orang-orang yang punya kemampuan seperti itu. At least kalian tahu, oh kalau misalnya kulitnya kayak gini itu harus diginikan. Oh cara membuat orang kulitnya itu cerah itu kayak gini. Cara biar cantik itu kayak gini. Kayak gitu. At least kalian tahu itu. Makanya ini sangat cocok bagi kalian yang perempuan, karena kalian mungkin sudah paham dengan detail-detail yang seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah manajemen keuangan. Jadi kalau misalnya kalian itu pinter banget ngatur uang, pinter banget ngatur istilahnya keuangan dalam keluarga lah katakanlah, kalian pinter banget ngatur uang dan sebagainya, kalian bisa bikin bisnis itu. Salah satunya kalau misalnya di startup itu ada yang namanya fintech atau financial technology, misalnya di pinjaman online, atau misalnya di alat-alat pembayaran atau tools pembayaran, misalnya bayar listrik, bayar PDAM dan sebagainya, atau mungkin simpan pinjam. Kalian bisa buka hal-hal yang seperti itu, atau mungkin cuma aplikasi untuk mengatur keuangan. Misalnya dia akan membuat kliennya itu dapat notifikasi kalau misalnya uangnya sudah terpakai banyak. Itu akan sangat berguna, terutama di masa pandemi yang seperti sekarang ini, yang sebagian besar orang itu istilahnya hemat dengan keuangannya atau concern dengan keuangannya.
karena ya pemasukan berkurang tapi kebutuhan juga semakin nambah terus kayak gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu ide bisnis bagi kalian karena banyak sekali yang butuh. Kemudian yang nomor 5 adalah EO atau event organizer. Nah, kalau misalkan dulu mungkin EO itu mungkin sangat minim digunakan karena ya masa pandemi. Tapi sekarang, terutama masa PPKM sekarang, itu kan sudah boleh membuka untuk event-event, misalnya event pernikahan atau event pesta dan sebagainya, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, ini kesempatan bagi kalian selama ini dibuka, event-event ini bisa diadakan, ya tetap dengan protokol kesehatan ya. Kalian bisa membuka jasa event organizer kayak gitu, karena mungkin yang dulunya itu ketahan, katakanlah banyak yang mau nikah katakanlah. Nah, dulunya itu ketahan, sekarang berhubung sudah diperbolehkan, akan banyak ada orang yang melakukan event-event seperti itu. Nah, kalian mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka, karena ini kesempatan banget gitu loh. Masa-masa sekarang ini kesempatan banget bagi kalian untuk menjadi EO. Kemudian yang keenam adalah perawatan hewan. Jadi perawatan hewan ini mungkin salah satu hal yang mungkin kalian suka hewan ya. Kalian suka hewan, maka kalian bisa memanfaatkan hal ini. Karena sekarang mungkin banyak sekali dari kalian yang mungkin di rumah saja karena WFH atau kalian mungkin di PHK dan sebagainya, kalian di rumah aja, dan daripada kalian nganggur di rumah aja, kalian bisa buka jasa perawatan hewan. Kemudian yang nomor 7 adalah jasa perawatan anak-anak. Nah, jasa perawatan anak-anak ini bisa kalian tawarkan ke orang-orang yang mungkin mereka masih bekerja, masih mungkin WFH tapi mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadi anak di rumah nggak ada yang ngurus. Nah, kalian bisa buka jasa itu untuk membantu orang-orang tua yang mungkin punya pekerjaan yang terlalu sibuk kayak gitu untuk mengurus anaknya. Kemudian yang nomor 8 adalah tentunya makanan. Mungkin kalian adalah salah satu orang yang pinter atau jago atau suka doang lah untuk memasak. Nah, kalian bisa bikin makanan yang enak, entah itu makanan snack atau makanan sehari-hari. Kalian bisa buka jasa makanan. Makanan ini tidak hanya untuk snack doang loh. Kalian tidak hanya bisa jualan snack atau jualan makanan-makanan yang harus dibuat dulu. Enggak. Kalian bisa bikin jasa catering katakanlah untuk mengantar makanan atau untuk istilahnya untuk mewadahi keluarga-keluarga atau orang-orang yang pengen makanan tapi mereka itu bingung mau makan apa. Nah, apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini, banyak sekali orang yang memperhatikan tentang makanannya, tentang higienis atau kesehatan dari makanan tersebut biar mereka sehat. Nah, banyak orang yang nggak tahu tentang gizi yang cukup atau kesehatan yang cukup untuk makanan itu seperti apa. Nah, kalian bisa tawarkan bahwa kalian adalah salah satu orang yang mengerti tentang kehigienisan makanan atau porsi makanan yang baik untuk kesehatan itu seperti apa. Makanya kalian bisa buka jasa ini. Ya kalau misalnya kalian nggak tahu, ya kalian belajar dulu lah makanan yang sehat itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah fotografi. Nah, fotografi ini juga banyak sekali perempuan-perempuan atau cewek-cewek yang suka banget foto. Mungkin kalau untuk fotografer yang profesional ya mungkin kalau di pengalamanku itu sebagian besar adalah cowok. Tapi kalau untuk foto yang sehari-hari, foto yang ibaratnya atau selfie lah ibaratnya, banyak sekali cewek yang mungkin hampir setiap hari mereka itu foto ratusan, bahkan beberapa 500 katakanlah foto setiap harinya. Nah, daripada kalian memfoto diri sendiri, daripada kalian memfoto hal-hal yang gak jelas kayak gitu, buka aja jasa untuk foto. Entah itu foto untuk wedding, atau foto untuk wisuda, atau foto untuk apa. Gak apa-apa, daripada kalian cuma selfie terus kemudian nggak diupload semua gitu kan. Selfie 50 foto yang dipilih cuma satu doang yang diupload kayak gitu kan, biasanya cewek-cewek kayak gitu kan. Nah, kalian bisa gunakan jasa itu biar kalian itu bisa menghasilkan pendapatan dari sana. Kemudian yang selanjutnya adalah online shop. Seperti yang sudah banyak sekali aku jelaskan di video ini, online shop adalah salah satu bisnis yang bisa kalian kerjakan, terutama kalian yang perempuan. Biasanya kebanyakan sih yang emak-emak. Yang emak-emak itu tiba-tiba kalau misalnya dulunya itu sebelum menikah atau mama muda lah, sebelumnya itu kalau misalnya belum menikah itu masih ya selfie, masih foto, masih senang-senang lah. Tapi setelah berkeluarga biasanya mereka itu langsung putar otak jadi pebisnis. Tiba-tiba jualan kaos, tiba-tiba jualan
bed cover, tiba-tiba jualan pakaian bayi, tiba-tiba jualan makanan, tiba-tiba jualan ini. Jadi Instagramnya itu yang dulu itu cuman foto selfie-nya dia doang, sekarang itu sudah foto jualan semua, jualan daster, jualan pakaian, jualan apapun yang bisa dijual mereka jual kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian cewek itu mungkin jadi salah satu bisnis yang paling banyak dilakukan oleh terutama emak-emak, yaitu online shop. Kalian bisa jualan apapun. Kalau misalnya kalian gak punya modal, katakanlah kalian baru menikah, katakanlah, terus kemudian uangnya sudah habis dibuat kayak gini, nanti buat ngurusin anak uangnya gimana kayak gini. Kalau misalnya kalian gak punya modal, kalian bisa mulai dengan dropship. Caranya gimana? Silahkan tonton video di sini atau link di description box di bawah, atau di semua videonya Mari Berkarya aku sudah banyak menjelaskan tentang dropship. Kemudian yang selanjutnya adalah menulis. Jadi kalau misalnya kalian itu cewek, biasanya jujur waktu di sekolah tulisanku itu adalah tulisan yang nggak bisa dibaca. Jadi aku itu nggak jago banget dalam menulis, tapi cewek-cewek temen sekelasku yang cewek itu biasanya jago banget tulis, tulisannya itu bagus, rapi dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian itu suka banget nulis atau punya waktu luang di rumah untuk nulis, ya coba kalian tulis. Ya, tulis sesuatu, anything. Nah, tapi tulisannya itu kalian masukkan dalam blog. Nah, dari blog nanti kalian itu bisa mendapatkan banyak sekali penghasilan. Salah satu yang paling mudah adalah AdSense. Seperti yang aku lakukan, aku juga punya blog juga. Yang di dalam blog itu ada AdSense-nya. Jadi tidak ada YouTube, tapi ada AdSense untuk blog juga. Dan itu bisa menghasilkan penghasilan ya cukup lah atau lumayan lah. Kemudian yang selanjutnya adalah tanaman. Dan tanaman ini apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang banyak sekali orang yang ada di rumah, mungkin salah satu fokus yang dilakukan orang di rumah adalah merawat atau istilahnya mengkoleksi tanaman. Karena yang aku lihat sekarang, yang dulunya misalnya aku lewat di depan rumah atau di depan istilahnya perkampungan atau di depan perumahan, katakanlah kayak gitu. Nah, dulu itu nggak banyak sekali tanaman yang ada di depan rumah, tapi sekarang itu sudah banyak banget tanaman. Nah, itu salah satu kesempatan bagi kalian. Kalau misalnya kalian concern di tanaman juga, kalian bisa at least jualan tanaman juga bisa, jualan bibit juga bisa, jualan pupuk juga bisa, atau cuma jasa edukasi doang. Cuma jasa cara merawat tanaman yang baik itu kayak gini loh. Misalnya kan ada kan tanaman yang harganya itu sampai jutaan bahkan miliaran rupiah, dan mereka tuh nggak tahu cara ngerawatnya kayak gimana. Nah, kalian bisa adakan atau kalian bisa bikin jasa konsultasi merawat tanaman. Oke, itu tadi beberapa ide bisnis yang bisa kalian lakukan, terutama bagi kalian yang sebagai perempuan. Dari semua ide bisnis yang aku sudah share tadi, kira-kira mana yang cocok bagi kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah. Kalian bisa gunakan salah satu ide tadi untuk memulai bisnisnya. Nah, setelah memulai bisnis, gimana cara kalian untuk marketing? Gimana cara kalian untuk maintenance bisnis kalian? Gimana caranya untuk membesarkan bisnis kalian itu seperti apa caranya? Kalian bisa tonton semua video di channel Mari Berkarya karena aku sudah share banyak sekali di channel ini. Jadi pastikan kalian klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasinya dan bisa membantu kalian dalam membesarkan bisnis kalian, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Aku Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.